Islam adalah agama damai. Begitu yang dikumandangkan oleh channel ini. Karena memang terbukti agama itu tidak menunjukkan hidup damai dan toleransi. Kalau kita ketik di dalam bahasa Indonesia, maka akan muncul Islam agama damai. Itu yang mau saya bahas sekarang ini. Dan katanya ada perdebatan orang Kristen dengan orang Islam. Suster Mary langsung membuka debat dengan suara lantang. Islam bukanlah agama damai. Jika memang benar Islam membawa rahmat, mengapa banyak teroris yang mengatasnamakan Islam? Muhammad hanyalah manusia biasa. Dia tidak lebih dari seorang pemimpin politik yang mengumpulkan pengikut dengan pedang. Sorakan dan tepuk tangan menggema dari pendukungnya. Namun, Ustaz Azam tetap tenang. Ia menatap Suster Mary dengan pandangan penuh keteduhan, lalu menjawab dengan suara lembut namun tegas. Mari kita bicarakan ini dengan akal sehat. Saya akan menjawab satu persatu pernyataan Anda dengan bukti, bukan emosi. Ustaz Azam mulai dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Apakah Anda percaya bahwa agama harus dinilai dari tindakan penganutnya atau dari ajarannya sendiri? Suster Mary langsung membuka debat dengan suara lantang. Dua-duanya, tindakan penganutnya dan sumber ajarannya. Jadi menjawab pernyataan Anda, maka saya harus berkata demikian. Kalau memang dulu Islam adalah agama yang mengajarkan perdamaian, bukan agama yang tidak damai. Bagaimana penjelasan saya waktu itu Islam mengajarkan damai, ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam juga mengajarkan saling mengenal, memahami, menghargai dan tolong menolong. Oke, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Islam menjelaskan hukum perdamaian dengan rinci. Damai kayak apa? Jihad, futuhat dan perdamaian. Sulhu merupakan bagian dari ajaran Islam. Iya. Tapi dalam hal apa dan bagaimana semuanya itu bisa terjadi kalau Islam itu damai? Perang dan perdamaian merupakan syariat yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu pelang. Tidak ada kayaknya Yesus mengajarkan kepada kamu, hai orang-orang Kristen, diwajibkan atas kamu pelang. Nggak ada. Namun ada yang menggunakan bahwa pihak propaganda, katanya mereka bilang itu propaganda, Islam agama damai untuk mematikan semangat dan aktivitas jihad dan futuhat. Sebaliknya ada pihak yang menggunakan kata-kata itu, agama pelang, untuk menikam dan memecah belah umat Islam. Bukan memecah belahnya, emang begitu dari sononya. Jadi 12 tahun Muhammad itu hanya mendapat 100 pengikut di Mekah. Ketika istrinya dan pamannya ngek dan pamannya sendiri diajak masuk agama itu, dia tetap nggak mau. Walakin aba ayyakula lahu la ilaha illallah. Pamannya Abu Talib tidak mau mengucapkan kata-kata itu ketika nyawanya hampir putus. Tidak mau. Bahkan di situ Abu Jahal ada, Abu Lahab juga ada. Dan melarang jangan kamu mengucapkan la ilaha plukusuntur itu. Jangan. La plukusuntur illal plukusuntur. Nggak boleh. Jangan diucapkan. Jadi katanya sebuah propaganda toleran, agama damai dan perang merupakan metamorfosis dari propaganda anti ketidaksukaan kita terhadap
bagaimana harus meninggalkan ajaran-ajaran agama itu di dalam kehidupan umat Islam, terutama bangsa Indonesia, itu harus meninggalkan keyakinan itu. Kalau enggak, akan hancur Indonesia ke depan. Apakah kalian mau seperti Yaman, mau seperti mereka, Libya, Mesir, Syria yang luluh lantak itu? Dan kita harus berusaha bersama agar ini bukan sebuah propaganda ataupun kampanye anti-Islam. Enggak. Karena kita sudah melihat dari waktu ke waktu bagaimana hasilnya. Karena dari buahnya kamu mengetahui pohon itu. Bukan dari pohonnya. Mengetahui hasilnya itu lebih penting. Nggak mungkin buah durian itu dari salak. Bukan. Durian harus dari pohon durian. Tetapi cukup dengan melihat buahnya, kita pastikan itu pohonnya begitu. Kalau pengikutnya melakukan kekerasan, propaganda, mereka seperti itu dari pohonnya. Jadi bukan salah orang ataupun salah buah kalau begitu. Ini senjata yang bikin ngek yang digunakan kaum kafir, dan kita harus meredam apa yang melakukan, apalagi dengan harus menghafal kitab suci itu. Nggak ada gunanya menghafal kitab suci itu, buang-buang waktu. Apalagi orang Bima itu jago baca Quran. Kita harus tiadakan itu. Jangan. Apalagi jihad, aktivitas futuhat yang digunakan jargon defensif untuk mendangkalkan pemahaman mereka, ya harus kita ucapkan terus menerus agar mereka harus digiring ke persepsi jihad sebagai kejahatan kemanusiaan dan harus dijauhi. Maka berbagai upaya kita harus melakukan itu. Di India, Inggris, apa yang dikatakan oleh Mirza Ghulam Ahmad menyerukan kalau wahyu yang terkait dengan jihad telah dihapus oleh wahyu yang terakhir yang dibawanya, yang dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad, menyerukan jihad ofensif merupakan keharaman dan menyimpang dari wahyu yang diturunkan kepadanya. Sehingga ajakan ini sedikit harus berhasil menghentikan aktivitas jihad-jihad yang dilakukan di India. Dan satu-satunya supaya India selamat dan tenang, maka kaum Ahmadiyah harus berani melakukan kegiatan yang bermoral. Dan saya hampir saja dulu tuh masuk Ahmadiyah ketika paman saya mengajak saya menjadi Ahmadiyah. Mungkin lain ceritanya. Tetapi saya bersyukur untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Sebab kalau saya lihat orang Ahmadiyah itu lebih rajin sholatnya dan ibadahnya. Sholat sunnah, muakkad, semua dilakukan oleh orang-orang Ahmadiyah. Ya. Dan saya setuju dengan Mirza Ghulam Ahmad yang menyerukan agar di negara-negara Arab dan kaum kafir itu harus menghentikan sikap anti kafir itu. Bagaimana antek-antek dan kroni-kroni ini harus mengkampanyekan propaganda anti perang yang diinginkan oleh perdamaian dunia, yang disebut Millah Ibrahim, dan perdamaian hampir di seluruh negeri Islam telah terjangkiti oleh pemikiran-pemikiran di mana kita harus kembali memperbaiki iman kita dan pengetahuan kita. Dan jangan lagi menghafal kitab suci itu. Seruan saya
agar 300 ayat ini terus saya bunyikan hampir di setiap video saya. Kalau sedang menyinggung seperti ini, ruh jihad dan futuhat seperti Islam agama damai, jihad defensif, wasatiyah, Islam toleran. Pada saat yang sama, kita harus menggunakan kalimat ini agar menghentikan semangat kaum muslimin ini. Agar mereka memperbaiki ekonomi, memperbaiki jaringan kebangsaan, memperbaiki dan membangun baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan, agar mereka benar-benar kaya raya dan hidup penuh toleransi dan damai. Kita nggak akan ini, saudara-saudara, bahwa roh jihad ataupun pengajaran jihad itu harus dihapuskan di muka bumi. Jadi teroris, radikalisme itu telah memecah belah kaum muslimin. Lalu dikatakan ini adalah kewajiban. Seperti ayat yang saya bacakan, kutiba alaikumul qital. Diwajibkan bagimu untuk berperang. Saya terima kasih kepada Mirza Ghulam Ahmad yang telah mengatakan bahwa ayat-ayat itu telah dihapuskan oleh wahyu yang diturunkan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Teruskan, saudara, agar Muslim Ahmadiyah ini adalah Muslim yang penuh toleran. Makanya FPI itu telah menghabisi nyawa orang Ahmadiyah di Sukabumi, di Madura. Dihabisin, saudara-saudara. Hanya gara-gara mengajarkan toleransi dan damai. Itu pula sebabnya Kristen dimusuhi dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman oleh saudara Muslim ini. Nah, bagaimana kita memberikan citra positif terhadap hukum-hukum Islam yang terkait jihad dan futuhat, pemenangan dari waktu ke waktu. Mari saudara-saudara bersama-sama untuk membangun dunia yang lebih damai, tentram, tanpa agama Arab, tanpa kitab suci Arab. Terima kasih untuk kaum Ahmadiyah yang berani, bahkan berkobar-kobar semangatnya. Walaupun Mirza Ghulam Ahmad sekarang ada di London. Saya kalau punya waktu atau kesempatan, dulu saya punya paman yang sering, dia sekjen Ahmadiyah di Indonesia, yaitu Ahmadiyah Qadian. Nah, kelompok-kelompok Islam yang toleran ini hanya Ahmadiyah. Yang toleran lagi adalah Muhammadiyah di Indonesia. Dia tidak terobsesi dengan ajaran apapun. Bahkan oleh Habib Rizik yang asal goblek itu ditentang. Dan Ahmadiyah tidak pernah mengundang turunan Arab untuk ceramah. Untuk ceramah di kalangan Muhammadiyah. Dulu ada A.R. Baswedan dulu. Ya, pamannya Anies atau Pak D-nya Anies Plukusuntur itu. Bagaimana jargon Islam agama pelang ini harus diucapkan terus agar mereka kapok. Dan jangan dengarkan ini dakwah kampanye somat, kampanye UAS. Tinggalkan saudara-saudara agar kita benar-benar mendapatkan kemurahan, kemuliaan Tuhan. Jadi, saya sudah terlalu serius, terlalu keras mengucapkannya. Ya, bagaimana kita menyikapkan propaganda ini bahwa
sikap kita sama. Tinggalkan keyakinan itu, terima Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini maju dan membawa berkat bagi sesiapapun yang menggunakan bahasa kita Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.